Hai, kami dari kelas 11 IPS 3. Saya William. Saya Jessica Ivana. Dan saya Mikaela. Revolusi Prancis, mari kita bahas. Revolusi Prancis adalah sebuah gerakan masyarakat pertama di Eropa yang menentang kedudukan monarki absolut, dan ini sudah berlangsung berabad-abad. Jadi, revolusi ini berlangsung dari tahun 1789 dengan diadakannya Etats Généraux. Etats Généraux, sebuah forum yang berisi kalangan aristokrat, gereja, dan masyarakat biasa di bawah pimpinan raja. Revolusi ini mampu menggulingkan kekuasaan Raja Louis XVI, memenangkan pertempuran di wilayah-wilayah sekitar, dan menegakkan sistem pemerintahan yang baru dan otentik. Mik, terus kamu tahu nggak apa ya penyebab dari adanya revolusi Prancis? Jadi Jess, latar belakang dari revolusi Prancis ini diawali dari Raja Louis XVI naik tahta pada tahun 1774 di tengah kekacauan ekonomi di Prancis. Dalam kondisi ini, Raja Louis masih melanjutkan dukungannya terhadap perang kemerdekaan Amerika melawan Inggris. Pajak dibebankan secara luar biasa pada masyarakat biasa, sedangkan golongan agamawan dan aristokrat tetap dapat menikmati kehidupan sebagaimana mestinya. Dan hal ini akhirnya membuat adanya kebencian rakyat terhadap kerajaan dan golongan elit yang terinspirasi dari ide pencerahan di mana mereka menginginkan perubahan mendasar dari kehidupan bernegara. Rakyat mulai mempertanyakan kembali absolutisme kekuasaan raja, aristokrat dan agamawan yang tidak membela rakyat miskin, kebebasan beragama, serta keinginan mewujudkan kesetaraan dalam berbagai sendi kehidupan. Terus Jess, saat itu masyarakat sedang berada di keadaan yang tidak baik, di mana keuangan rakyat menurun dan amarah rakyat meluap-luap. Akhirnya, Raja Louis ini memutuskan untuk memanggil forum Etats Généraux. Nah, forum ini bertujuan untuk mendengar pendapat rakyat dari 3 golongan terkait dengan kondisi yang ada. Assemblée Nationale atau Majelis Nasional yang dibentuk pada tahun 1789 melepaskan diri dari Etats Généraux. Akhirnya, gerakan ini berkembang semakin radikal dalam menentang kalangan elit. Oh ya, aku dengar-dengar Raja Louis XVI kok dihukum mati. Kenapa ya? Nah, kalau masalah itu, dulunya sebelum terjadi revolusi Prancis ada tahap-tahapnya nih. Yang pertama ada Etats Généraux. Proses ini yaitu dibuka kembali DPR atau Dewan Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 5 Mei 1789. Dalam proses ini kemudian dilakukan persidangan yang menimbulkan polemik perbedaan suara antara golongan 1 dan 2 dengan golongan 3. Pada tahap ini, golongan 3 yang merasa ditindas semakin bertambah semangat dan percaya diri. Proses selanjutnya yaitu pada tanggal 17 Juni 1789. Golongan 3 membentuk Dewan Nasional atau bisa disebut sebagai Assemblée Nationale. Proses revolusi Prancis selanjutnya yaitu pada tanggal 20 Juni tahun 1789. Dewan Nasional tersebut bersumpah bahwa tidak akan bubar sebelum Prancis memiliki Undang-Undang Dasar atau UUD. Selanjutnya, dewan tersebut menamakan dirinya sebagai konstituen. Kemudian setelah UUD selesai dibentuk, konstituen dibubarkan dan selanjutnya diganti dengan legislatif. Tepatnya terjadi pada tahun 1791. Nggak sampai situ aja. Setelah badan legislatif terbentuk, akhirnya muncullah pertentangan antara kelompok Montaigne dan kaum bourgeois. Nah, pertentangan ini dimenangkan oleh kaum Montaigne, sehingga pada tahun 1972, sistem kerajaan dihapus dan digantikan menjadi republik. Nah, pergantian inilah yang bikin Raja Louis dikenai hukuman mati. For your information aja nih ya, revolusi Prancis ini mengalami puncaknya pada masa Napoleon Bonaparte. Jadi, Napoleon ini berhasil membentuk pemerintahan yang baru di Prancis dengan kekuatan militer yang kuat setelah berhasil membubarkan kekuasaan direktur. Nah, akhirnya Napoleon ini membentuk pemerintahan baru yang sering disebut konsultat. Oh, pantesan. Setelah
setelah aku baca-baca, ada banyak tokoh yang mendasari revolusi ini. Kayak ada rasionalisme, Aufklärung, dan romantisme. Hah? Apa itu? Nah, yang pertama ada rasionalisme dan Aufklärung. Pada abad 18 atau abad di mana sangat kaya akan aliran pemahaman yang mengandung informasi tidak jelas memenuhi pemikiran manusia akibat dari Renaissance dan humanisme, menjadikan rasionalisme dan Aufklärung memegang peranan yang terpenting dalam jalannya revolusi. Di mana pikiran yang sehat memancarkan sinarnya yang gemilang. Kritikan-kritikan yang pedas dan orang-orang rasionalisme dan Aufklärung mampu memperlihatkan dengan jelas kepincangan-kepincangan dan kesalahan-kesalahan lalu dihantam hingga lenyap. Nah, ada satu tokoh nih, tokoh rasionalisme dan Aufklärung di Prancis. Ada Charles Condé, Baron de la Brede et de Montesquieu. Pendapat-pendapat Montesquieu sangat dipengaruhi oleh pendapat-pendapat John Locke dari Inggris, terutama dalam lapangan tata negara. Teori-teori Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan dalam tata negara yang menjelmakan trias politika adalah pada asalnya teori dari John Locke. Jika John Locke mengemukakan executive power, legislative power, distributive power sebagai pemisahan kekuasaan, hal ini dirubah dan dikembangkan oleh Montesquieu menjadi executive power, legislative power, and judicative power. Melalui Montesquieu dan beberapa penulis Prancis lainnya seperti ada Voltaire dan Rousseau, membuat Inggris memiliki pengaruh besar dalam revolusi Prancis karena Montesquieu ingin merubah absolute monarch Prancis menjadi constituted monarch seperti di Inggris. Dan pendapat-pendapat Montesquieu ini ternyata merupakan pemikiran pertama yang dilaksanakan dalam revolusi Prancis loh. Terus yang kedua itu ada romantisme. Nah, romantisme sendiri mulai timbul pada tahun 1750 sebagai reaksi dari nasionalisme dan juga banyak pengaruhnya dalam revolusi Perancis loh. Paham romantisme menjunjung perasaan dan menghargai insting, di mana justru insting inilah yang nantinya merajalela di antara rakyat jelata dan meneruskan perjuangan di mana kaum rasionalis tidak berani lagi. Karena menurut perhitungan secara rasional tidak mungkin dapat diselesaikan. Bukan perhitungan secara rasional yang dilakukan secara kepala dingin, tetapi tekad yang irasional dari rakyat jelata yang digerakkan oleh pemimpin-pemimpin rakyat penganut Wusuh seperti Mahat pada tahun 1792 hingga 1794. Hal ini berhasil menyelamatkan revolusi dari ancaman dahsyat tentara-tentara asing yang mengepung Prancis pada saat itu. Hal inilah yang membuktikan bahwa romantisme merupakan faktor yang penting dalam revolusi Prancis. Seorang romantik yang banyak pengaruhnya dalam revolusi Prancis adalah Jean-Jacques Rousseau pada tahun 1712 hingga 1778. Rousseau mengatakan bahwa alam semula adalah sempurna, tetapi kemudian salah bertumbuh menjadi dunia yang penuh kesengsaraan. Karena masyarakat mendapatkan hak-hak asasi manusia berupa kebebasan dan persamaan. Manusia dilahirkan bebas, tetapi ia sekarang terikat. Apa sebabnya? Kata Rousseau dalam bukunya yang terkenal Du Contrat Social, pendapat Rousseau tentang hak-hak asasi manusia ini dicantumkan dalam hak-hak manusia dan warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1789 yang mengatakan bahwa manusia dilahirkan bebas dengan hak yang sama. Perbedaan dalam masyarakat tidak hanya didasarkan atas kepentingan umum. Manusia dilahirkan dengan hak yang sama, tidak ada seorang pun yang mempunyai hak yang melebihi orang lain. Segala sesuatu harus ditentukan bersama hingga keputusan itu merupakan kehendak umum. Paham Rousseau ini kemudian menimbulkan paham demokrasi yang modern. Nah, tentunya revolusi Prancis ini berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Revolusi Prancis ini terjadi pada tanggal 14 Juli 1789 yang mana revolusi ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan masyarakat dunia. Bidang politik tentunya merupakan bagian terpenting yang berubah dalam revolusi Prancis. Perubahan struktur politik dari monarki absolut menuju republik ini merupakan perubahan pertama di Eropa.
Hal ini yang mendasari pada ide-ide kesetaraan, paham demokrasi, dan adanya lembaga-lembaga yang mampu menunjang kehidupan masyarakat Perancis. Kondisi inilah yang memungkinkan adanya perubahan dari monarki yang banyak menimbulkan ketidakadilan. Revolusi Prancis juga membawa perubahan di bidang ekonomi. Salah satunya adalah penghapusan peraturan perdagangan dan pembentukan sistem metrik atau desimal yang kemudian disepakati sebagai sistem internasional dalam berbagai ukuran fisik. Adanya sistem yang bersifat global ini tentunya memberikan dampak yang positif dalam pergerakan perdagangan internasional. Keuntungan ekonomi yang dimiliki gereja untuk menguasai tanah juga dihapus, dan petani diberikan hak sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Dampak sosial yang paling dirasakan adalah menghilangnya stratifikasi sosial, serta adanya persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Adanya semboyan egalit, fraternit, dan liberté yang berarti kebebasan, keadilan, dan persaudaraan menjadi dasar terwujudnya kesetaraan bagi seluruh warga negara Prancis. Guys, kalian tahu nggak? Ternyata revolusi Prancis juga membawa pengaruh terhadap Indonesia loh. Jadi, yang pertama itu tuh ada paham nasionalisme. Paham nasionalisme ini itu tuh muncul dan berkembang di daratan Eropa yang kemudian menyebar dengan cepat hingga ke Asia dan Afrika. Salah satunya ya Indonesia. Salah satu organisasi Indonesia yang menganut paham ini adalah Budi Utomo. Yang ketiga ada paham demokrasi. Pemerintah Belanda yang saat itu berkuasa di Indonesia memutuskan kaum bumi putra harus mengikuti wajib militer untuk memperkuat keamanan. Mendengar hal itu, Budi Utomo kemudian mengirimkan wakilnya, yaitu Dwi Josowoyo, untuk melakukan perundingan dan negosiasi terhadap para pemimpin Belanda di Indonesia. Hasil negosiasi tersebut adalah pemerintah Belanda tidak jadi memberikan wajib militer bagi penduduk pribumi. Hal tersebut kemudian digantikan dengan pendirian Volksraad, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda yang diresmikan pada tanggal 16 Desember 1916. Selain itu, bukti adanya paham demokrasi di Indonesia adalah adanya tuntutan Indonesia yang berparlemen. Pengaruh revolusi Prancis bagi negara Indonesia yang terakhir adalah persatuan. Revolusi Prancis dapat dikatakan berjalan dengan lancar yang disebabkan oleh adanya persatuan dari rakyat-rakyatnya. Hal tersebut secara tidak langsung akan memberikan inspirasi bagi Indonesia untuk menumbuhkan sikap persatuan dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Salah satu bukti awal lahirnya persatuan di Indonesia adalah digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Wah, tapi sangat disayangkan ya. Ternyata di masa kini kualitas demokrasi di Indonesia menurun. Bahkan negara Indonesia sempat menempati skor demokrasi terendah loh. Demokrasi Indonesia menggarisbawahi menurunnya kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai pangkal utama menurunnya kualitas demokrasi Indonesia. Setelah runtuhnya rezim totalitarian Orde Baru, Indonesia berkomitmen menerapkan demokrasi yang mapan dan terkonsolidasi sampai ke akar rumput. Akan tetapi, perjalanan panjang proses transisi demokrasi di Indonesia tentu bukan tanpa halangan ya. Makanya, kita sebagai generasi muda dan masyarakat Indonesia harus terus berjuang untuk mempererat tali persatuan dengan sesama agar demokrasi negara Indonesia dapat kembali pulih. Nah, itu tadi penjelasan menarik dari kami tentang revolusi Prancis. Terima kasih telah menonton dan semoga sangat membantu.